Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Akidah Akhlak kelas 10 semester 1 di bab 1 yaitu menghindari sifat tercela. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa, berharap mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kepahaman, dan kita bisa menghindari semua sifat tercela yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat peta konsep yang tertera di sini. Di sini ada bermacam-macam sifat tercela. Ada hubud dunia, ada hasad, ada ujub, ada sombong, dan ada ria. Kali ini yang akan kita pelajari adalah hubud dunia. Apa sih hubud dunia itu? Kemudian dalil naklinya apa? Penyebabnya apa? Kemudian cara menghindarinya bagaimana? Akan kita pelajari satu-satu. Di sini ada dalil nakli tentang larangan hubud dunia. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Hubud dunia itu apa? Hubud dunia adalah cinta dunia yang berlebih-lebihan yang bisa melupakan manusia pada kehidupan akhirat. Jadi kalau kita cinta dunia tapi berlebih-lebihan, baik itu kepada handphone, kepada motor, pada pacarnya, dan kepada yang lain-lainnya secara berlebihan, ini sudah termasuk hubud dunia. Apa penyebab hubud dunia? Kenapa hubud dunia ini bisa terjadi? Di sini kalian bisa lihat ada berbagai penyebab yang menjadikan manusia itu menjadi hubud dunia. Yang pertama, karena manusia tersebut menjadikan dunia adalah sebagai tujuan utama. Kemudian yang kedua adalah menghalalkan berbagai cara. Yang ketiga adalah kikir terhadap harta. Yang keempat adalah serakah, rakus, dan tamak. Yang kelima adalah kufur nikmat. Dalam bab yang di sini, yaitu menghalalkan berbagai cara, menjadi penyebab hubud dunia. Karena dengan kita terlalu cinta sesuatu yang berlebihan, maka kita mendapatkannya pun tanpa berpikir panjang. Yang penting dalam diri kita, dalam hidup kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Maka mau itu cara halal, mau cara itu haram, manusia itu akan berjuang untuk mendapatkannya. Supaya apa? Supaya dia bisa mencapai apa yang diinginkan. Nah di sini penyebab kufur nikmat yang kelima adalah penyebab hubud dunia, yaitu kufur nikmat. Ini pun di sini sangat berbahaya. Karena dengan tidak bersyukur kepada nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, maka kita akan selalu tidak pernah puas. Kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita dipakaikan kain kafan, kita tidak pernah puas dengan apa yang sudah kita miliki. Nah, di sini dengan kufur nikmat di sini kita akan selalu melihat nikmat-nikmat orang lain dan kita tidak pernah melihat nikmat yang sudah ada di dalam diri kita sendiri. Contohnya teman kita punya motor baru, padahal kita sudah punya motor, kita kepengen motor yang seperti teman kita. Kita sudah punya HP yang bagus, begitu kita ngelihat teman kita punya HP yang lebih bagus, kita pun ingin mendapatkan handphone yang lebih bagus seperti teman-teman, dan selanjutnya. Kemudian, kenapa hubud dunia itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya? Karena hubud dunia ini memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi diri manusia. Yang pertama, dengan hubud dunia, manusia itu akan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang cinta kepada motornya berlebihan, dia itu bersihin motor berjam-jam sampai dia lupa sholat, sampai dia lupa kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang senang nonton bola, dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, dia selalu main bola. Kemudian sholatnya juga ditinggalkan. Yang senang main game berjam-jam ada di warnet,
kemudian sholat pun ditinggalkan, dan bahkan dia ada yang meninggalkan saking cintanya kepada dunia sampai tidak sekolah, kemudian menggelapkan uang SPP untuk di game dan sebagainya. Nah, kenapa hubu dunia ini juga berbahaya? Karena dengan hubu dunia, maka iman seseorang itu mudah tergoyah. Karena saking cintanya kepada sesuatu, kemudian dia berpikir bagaimana supaya dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kenapa dilarang? Karena hubu dunia ini menjadi sumber penyakit. Penyakitnya adalah penyakit hati. Dengan hubu dunia akan timbul penyakit-penyakit tamak, ada rakus, ada pamer, dengki, dan lain-lainnya. Jadi kalau kita sudah hubu dunia, punya HP, pamer, punya motor, pamer, punya pacar baru, pamer. Kemudian dengan pamer tersebut, dia akan memiliki perasaan bagaimana supaya mendapatkan hal yang lebih lagi, supaya orang-orang itu memuji apa yang kita miliki. Kemudian dampak negatif yang selanjutnya adalah menghalalkan segala cara, dan yang kelima adalah menyia-nyiakan waktu. Dengan hubu dunia yang berlebihan, kita sering tanpa menyadari sering menyia-nyiakan waktu. Ada di depan laptop, ada di depan HP, kemudian main dengan teman-teman, main game. Ternyata begitu kita menyadari, waktu kita sudah habis 1 hari, 2 hari, bahkan ada yang tidak pulang sampai 4 hari ada di warnet. Kalau ibu yakin kalian semua tidak ada yang seperti ini. Nah, bagaimana sih cara menghindari hubu dunia? Hubu dunia ini bisa dihindari loh nak-nak, dengan cara satu, yaitu kita menjadikan dunia itu hanya sementara. Dianggap kita harus memiliki keyakinan, kita harus memiliki paham bahwa dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini. HP contohnya, sebelum kita punya HP tipe tertentu, kita membayangkan seandainya kita punya HP seperti ini pasti kita senang. Ternyata begitu kita punya HP yang seperti kita inginkan, kita pun menginginkan HP yang lebih canggih lagi dan motor yang lebih canggih lagi. Jadi sifatnya itu bahagianya cuma sementara. Kemudian cara menghindari yang lain adalah memperbanyak kematian. Ada sebuah nasihat yang luar biasa bagusnya. Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Jadi kalau kita jarang mengingat kematian adalah tergolong orang yang kurang cerdas. Dengan banyak mengingat kematian, ini akan menjadi motivasi yang sangat bagus untuk kita lebih baik, memperbaiki diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi manusia yang berguna, bisa menjadikan kita orang yang menghargai waktu, dan kita bisa menjadi orang yang bersemangat dalam mengukir prestasi, kemudian tambah berbakti pada orang tua, dan banyak sekali manfaat ketika kita sering mengingat kematian. Dan sebaliknya, ketika kita jarang mengingat kematian, maka hidup kita akan sia-sia. Kemudian cara menghindari yang selanjutnya adalah qanaah. Qanaah ini merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Kita memiliki HP yang harga 1 juta, alhamdulillah. Memiliki motor yang biasa-biasa aja, alhamdulillah. Dan memiliki segala sesuatu yang menurut orang itu standar biasa, adalah alhamdulillah. Kemudian yang terakhir adalah cara menghindarinya adalah dengan menyadari bahwa semua perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua perbuatan kita itu ternyata akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita pernah berbuat dosa. Kita pacaran dengan pacar kita diam-diam. Menurut kita itu tidak ada yang ngawasin. Tapi ternyata di hari kiamat nanti kita akan melihat semua film-film kita yang pernah kita lakukan di kehidupan dunia ini. Kita pernah nyolong duit teman di kelas, menurut kita aman, kita aman dari CCTV, kita bisa mematikan CCTV-nya. Ternyata nanti di hadapan Allah, semua rekaman kita pakai baju apa, kemudian dengan siapa nyolongnya, duitnya buat apa, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak, pelajaran akidah
pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita bisa melanjutkan materi-materi di kesempatan yang akan datang. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.